Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 BEK 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Rahayu Muntias SPDI sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Serawung 1, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan di kategori 1 BEK 2 tahun 2024 UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 243212061. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi subtema zakat. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Dipimpin ketua kelas. Dengan kita awali berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo coba anak-anak semua dirapikan tempat duduknya. Ayo David, ayo dirapikan dulu tempat duduknya. Dadanya ke depan. Dirapikan dulu tempat duduknya. Sudah. Nah, kalau sudah rapi, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, guru di sini akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Ainun Siti Aisyah, Ananda, Akila, Askina, Isma, Danis, Davinda, Ivan Nurkaila, Kencana Umum, Kiki, Pasti, Pinkan, Yuki, Bisa. Alhamdulillah masuk hari ini. Alhamdulillah. Nah, anak-anak semua, minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang aku anak soleh. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca surah-surah pendek dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul 'azim. Sekarang berikutnya untuk memupuk jiwa nasional kita, jadi kita menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional, yaitu kita menyanyikan satu nusa, satu bangsa. Ya, bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jadi anak-anak semua minggu kemarin kita sudah belajar tentang aku anak soleh. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari pada pembelajaran
pelajari pada pagi hari ini. Coba anak-anak bukunya disiapkan dan dibuka pada materi hidup lapang dengan berbagi sistema zakat. Sudah? Ya belum? Dibuka materi tentang zakat. Oke. Pada halaman 39. Sudah ketemu? Sudah? Oke. Nah, biar lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Kita harus selalu mengawali pembelajaran dengan penuh semangat. Apalagi kita hari ini akan mempelajari hidup lapang dengan berbagi subtema zakat. Ayo kita pelajari dengan penuh semangat agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya di sini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Nah, ini yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ketentuan-ketentuan zakat dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian coba sebelumnya Bu Guru mau bertanya dengan pertanyaan pemantik ya anak-anak ya. Nah, yang pertama adalah mengapa umat Islam itu diwajibkan membayar zakat? Ya, siapa yang tahu? Yo, coba Aisyah. Mengapa umat Islam diwajibkan membayar zakat? Mengapa? Karena karena apa Aisyah? Gitu. Kemudian apa saja jenis zakat yang harus kita ketahui? Ayo jenis apa jenis zakat? Zakat apa saja ya? Iya, pintar. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengajak teman-teman untuk lebih peduli berbagi mengenai zakat dengan apa? Dengan berbagi melalui zakat. Jadi di sini tujuan pertanyaan pemantik ini adalah untuk mengetahui awal pengetahuan anak-anak sebelum mempelajari bab materi zakat ini. Jadi anak-anak sudah mengetahui zakat. Ya, kemudian coba sekarang anak-anak semua perhatikan gambar di sini. Ayo, ini ada beberapa anak. Ada beberapa di sini. Ayo coba perhatikan semua. Gambar apa ini? Tentang apa? Pasangan. Ini adalah gambar tentang panitia zakat. Gambar apa Bisma? Gambar panitia zakat sedang membagikan apa? Memberikan apa Yuti? Apa? Membagikan zakat. Ini adalah sebuah gambar panitia zakat itu sedang membagikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian setelah kita mengamati gambar, kemudian coba kali anak-anak semua diamati video ini ya. Video ini nanti diamati apa saja isinya. Berikutnya, mari silakan. Perhatikan semua. Perhatikan video yang ada di depan ini. Ayo, ayo Yuki. Kepala jangan kita ada. Ayo masuk-masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi yang Nadia, kalian bagi-bagi pulsa dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat dong. Tapi maaf ya dong, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya?
Apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala kotak dan perut gendut? Itu tidak benar, Dodo. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mualaf, yaitu orang yang baru mengaku agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan bekal. Begitu ya, Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ini adalah video tentang penerima zakat. Setelah anak-anak semua mengamati video tadi, apa isinya tentang video tadi? Siapa yang tahu ya? Ya, Nanda tentang penerima zakat. Ya, betul. Jadi video ini menjelaskan orang yang berhak menerima zakat. Saat panitia zakat membagikan zakat, dan itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Ada berapa golongan tadi? Iya, ada 8 golongan. Siapa saja yang berhak menerima zakat itu? 1. Orang fakir, orang miskin, terus malah ambil zakat, terus apa lagi? Rikop, terus goreng, pisapi, lila, inu, sabin. Itu semua adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang pengertian zakat. Siapa yang sudah tahu zakat itu apa? Ada yang tahu? Ya, kalau belum tahu sekarang di sini adalah pengertian zakat itu ada 2, yaitu secara bahasa dan secara istilah atau syariat Islam. Ya, yang pertama, pengertian zakat secara bahasa berarti tumbuh berkembang, tumbuh berkembang menunjukkan atau membersihkan. Sedangkan secara zakat menurut syariat Islam berarti kadar harta tertentu yang dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dan dengan memenuhi syarat. Itu adalah pengertian zakat secara bahasa dan secara istilah. Nah, kemudian di sini zakat ini ada di dalam Al-Quran ya nanti. Jadi tentang materi zakat ini dibahas di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakan zakat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ini yaitu berisi tentang perintah laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi di dalam menunaikan zakat itu tidak serta-merta mengeluarkan zakat, tetapi ada perintah yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah perintah Allah langsung yang ada di dalam Al-Quran semua ya anak ya, sebagai orang muslim. Nah, kemudian ada macam-macam zakat. Nah, zakat itu ada 2. Yang pertama adalah zakat mal dan zakat fitrah gitu. Yang pertama adalah zakat mal. Nah, zakat mal adalah zakat harta. Ya, namanya zakat harta yang dikeluarkan jika mencapai hitungan tertentu. Nah, kemudian hukum mengeluarkan zakat mal ini adalah fardhu ain. Fardhu ain itu maksudnya wajib bagi setiap muslim yang mampu.
Nah, ini ada catatannya. Kalau zakat mal ini wajib apabila sudah memenuhi nisab, ya. Kalau sudah memenuhi nisabnya, nah itu adalah zakat mal. Yang kedua adalah zakat fitrah. Anak-anak sudah pernah mendengar ya zakat fitrah? Ya, pada saat bulan Ramadan sudah pernah melaksanakan ya? Sudah? Ya sudah. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang dikeluarkan setahun sekali oleh setiap muslim, baik dewasa maupun anak-anak. Zakat fitrah ini dikeluarkan berupa makanan pokok. Nah, makanan pokok kita apa di sini? Beras, seperti beras. Dan berapa yang harus kita keluarkan per orang, per jiwa? Berapa anak? 2,5 kilo. 2,5 kilogram gitu. Nah, di sini berarti semua orang itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok. Jika masih anak-anak berarti masih tanggung jawabnya orang kedua orang tua. Nah, kemudian di sini zakat ini juga ada ketentuannya. Apa saja ketentuannya? Ketentuan zakat. Yang pertama, ketentuan zakat fitrah. Ya, betul. Bisma beragama Islam. Terus yang kedua apa? Orang yang masih hidup di bulan Ramadan. Terus mempunyai kelebihan harta untuk makanan pada malam hari raya dan siang hari. Nah, kemudian kalau ketentuan zakat mal itu adalah cara memperolehnya dengan yang halal dan baik. Jadi berapapun yang kita miliki, kita harus mensyukuri asalkan itu dengan halal, ya. Kemudian yang kedua, hartanya berkembang. Kemudian harta milik sendiri yang wajib dizakati adalah harta milik sendiri. Kemudian mencapai 1 tahun atau haul dan mencapai 1 nisab. Itu adalah ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Sudah paham anak sampai di sini? Ya. Dasar hukum Al-Quran yang berhak menerima zakat sekarang ini tadi adalah perintah melaksanakan zakat. Sekarang adalah tentang ada 8 mustahik atau 8 golongan yang berhak menerima zakat itu. Oke, jadi 8 golongan yang berhak menerima zakat ada di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, sekarang coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatul fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal fuqara'i wa fil sabilillahi wa fis sabili fariidatun minallahi wallahu 'alimun hakim. Ayo coba artinya yang dibaca bersama-sama. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang digunakan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan para hamba saya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Itu adalah tentang 8 orang yang berhak menerima zakat. Nah ini ya, jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 ya anak ya, yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir seperti yang ada di gambar ini ya. Orang fakir itu adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Ini adalah sebuah gambaran ya anak-anak ya. Jadi di sekitar lingkungan kita ini, jadi ada, jadi masih ada orang yang fakir itu adalah tidak mempunyai harta. Kemudian yang kedua adalah orang miskin seperti gambar di sini. Nah, orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Jadi perbedaannya, orang fakir ini tidak mempunyai harta, tetapi kalau orang miskin ini mempunyai tapi tidak mencukupi kebutuhannya.
Dan yang ketiga adalah amil zakat. Nah, amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat, membagikan zakat, atau disebut panitia zakat yang mengurusi zakat. Itu adalah amil zakat. Kemudian ada keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang kafir yang baru masuk Islam. Ya, jadi yang awalnya itu agamanya tidak Islam, orang kafir, terus kemudian masuk Islam, itu disebut mu'alaf. Nah, kemudian yang kelima adalah riqab, adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak. Yang keenam adalah gharib, orang yang berhutang. Gharib itu adalah orang yang berhutang. Kemudian tujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, ya, seperti guru atau yang lainnya. Kemudian 8 ibnu safir, orang yang sedang dalam perjalanan, ya, orang yang sedang dalam perjalanan tetapi bukan untuk kemaksiatan dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Misalnya dalam perjalanan jauh kehabisan bekal, bisa saja, ya, itu, ya, orang yang musafir itu berhak menerima zakat. Ini adalah 8 golongan yang harus kita ketahui yang berhak menerima zakat. Membagikan 3 kelompok. Nah, anak-anak nanti membuat 3 kelompok, ya. Nah, kelompok pertama adalah Danis, Bisma, Davida, Leslie, Kentana. Kelompok kedua adalah Aisyah, Ananda, Yuki, Iza, dan Akila. Dan kelompok ketiga adalah Bingkan, Kaila, Kiki, dan Astina. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Nih, kemudian di sini kelompok 2. Oke, ayo semangat. Ini adalah kelompok 3. Ya. Ini adalah kelompok 3. Ya. Oke, jadi anak-anak semua, guys. Nah, kemudian setelah kita membagi kelompok, di sini guru akan kita bersama, ya, anak-anak semua, mempelajari zakat ini dengan metode indeks. Ya, indeks. Nah, ini caranya, ya, dengan media ini, ya. Dengan media pembelajaran ini kita akan mempelajari 8 golongan yang tidak benar zakat dengan indeks kat, ya, indeks kat. Nah, bagaimana caranya nanti? Nah, nanti guru akan membagikan sebuah kartu. Anak-anak bisa mengambil satu-satu kartu nanti, ya. Yang dapat kartu ini nanti bisa maju ke depan, terus kemudian kamu cocokkan yang ada kartu sini, kemudian dibacakan di depan. Oke, paham, ya? Ya, kalau sudah paham, nih, yuk coba ambil satu. Oke, ayo. Sudah anak-anak semua? Nah, yang mendapat kartu itu tidak semua, hanya 8, ya, nggak usah nggak apa-apa, ya. Ayo siapa, kamu juga boleh, boleh. Udah, sekarang coba siapa yang di kelompok berapa dulu? Itu adalah per kelompok, tapi tidak semua. Ayo coba kelompok 1 dulu. Yuk, kita rencana maju. Ya, dulu. Ya, kamu cocokkan jangan dari sini, lewat sana. Ya. Coba kamu cocokkan yang mana? Ya, coba dibacakan di depan. Betul atau salah? Zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat. Ini adalah amil zakat. Tuh, oke. Ayo berikutnya. Nomor 3. Betul. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup kehidupannya. Ayo, lagi nomor 1. Cepat biasa. Nah. Apa? Oke, anak-anak semua harus berani dan percaya diri, ya. Yang mana?
membebaskan diri agar merdeka. Betul. Ya coba. Ya, nomor 2. Ini adalah mu'alam, orang kafir yang baru masuk dan berarti apa beda? Ini adalah orang fakir. Ya, nomor 1. Dia berikutnya lagi. Ya, nomor 1 dari nomor 1 lagi. Adalah orang yang dalam perjalanan Tuhan untuk memaksiatan dan mengakhiri kesalahan dalam perjalanan. Betul. Ini adalah sambil orang yang sedang dalam perjalanan. Ayo, satu lagi. Jadi ini gimana nih? Metode IDK ini adalah bertujuan untuk memudahkan anak-anak dalam mengingat gerakan golongan. Ya. Jadi ini adalah fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Betul sekali anak-anak nih, anak-anak. Kita belajar dengan metode indah kalimat ini, jadi anak-anak sudah memahaminya. Dan ini adalah salah satu tujuan untuk kita lebih mudah dalam menghafal atau memahami 8 golongan yang telah menerima ya. Anak-anak sudah paham ya, sudah tahu ya 8 golongan yang sudah menandakan. Sekarang sudah tahu ya. Sudah. Kemudian setelah itu tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, peserta didik mencari dan mencocokkan 8 mustahik zakat. Dan peserta didik membuat proyek berupa poster. Ya, jadi anak-anak ya. Jadi ini nanti tugasnya anak-anak membuat poster. Poster apa? Poster tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nanti dilihat ini. Seperti ini. Ya. Ini adalah tugasnya berkelompok. Kelompok 1, 2, 3. Poster ini. Ayo dikerjakan bersama kelompok ya. Semuanya ikut mengerjakan. Kalau kurang dikasih. Itu sudah ada jawabannya, tapi kalau kurang kita pilih ya. Sudah kan ya? Ya. Ini bersama-sama ayo kabeh. Ya, semua aktif ya. Semua ikut aktif mengerjakan. Nah ini nanti kira-kira berapa menit anak-anak kita kerjakan? 30 menit. Selesai?
kreativitas kalian, kerja sama kelompok. Lah, kerja sama kelompoknya bagaimana? Pada waktunya kesenjangan dan kesesuaian isinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 tadi ya. Nah, sekarang kelompok 3. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua kelompok 1 dan 3. Sudah mengerjakan poster tentang mustajabah dengan betul dan peletakannya juga betul. Berarti itu berarti anak-anak sudah paham dan memahami tentang bacakan. Setelah bisa berbagi dengan materi sekarang coba kita akan merefleksi ya anak-anak. Merefleksi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Tentang pengertian zakat. Terus apa lagi? Macam zakat, ketentuan zakat, terus mustahil zakat, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi dapat kita merefleksi banyak hal yang kita ketahui ini. Jadi setelah kita pelajari itu banyak sekali materi-materi zakat yang bisa kita ketahui. Dan yang kedua adalah dalam pembelajaran ini agar bisa mencapai tujuan dan dapat pembelajaran dengan aktif itu adalah diperlukan model dan metode pembelajaran yang menarik agar pembelajaran itu lebih aktif. Kemudian diperlukan pemilihan media. Nah, di sini dalam pembelajaran ini adalah menggunakan media yang konvensional, kemudian ada media seperti proyektor ini adalah media teknologi. Nah, zaman sekarang ini sudah maju, jadi kita menggunakan media proyektor ini namanya adalah kita menggunakan teknologi atau TPACK. Nah, kemudian peserta didik hendaknya mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Jadi anak-anak dalam setiap proses pembelajaran ikutilah dengan baik agar mendapatkan ilmu. Nah, semua anak-anak. Yo, mana semangatmu? Masih semangat anak-anak? Kita harus tetap semangat ya. Nah, sekarang anak-anak sudah paham, sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai sekarang ini. Nah, sekarang adalah evaluasi. Evaluasinya ada 2. Yang pertama mengerjakan lembar kerja peserta didik yang dikerjakan LKPD. Yang kedua adalah nanti anak-anak mengerjakan Google Form atau Google Formulir. Nah, sekarang ini tadi adalah tugas kelompok. Ya, sekarang adalah evaluasi untuk mengetahui pemahaman anak-anak. Sekarang dikerjakan, ditulis nama dan kelas masing-masing. Di sini yang ini. Kerjakan di sini di lembar kerja peserta didik ini ditulis nama dan kelas. Yo, sekarang mulai kerjakan. Sekarang.
Jadi untuk evaluasi yang pertama adalah LKPD. Tugas yang kedua adalah mengerjakan soal yang ada di Google Form atau Google Form. Itu nanti bisa dikerjakan di rumah. Oke, anak-anak semua, setelah kita tadi mengerjakan evaluasi ini, dengan evaluasi ini pemahaman anak-anak semua menjadi lebih baik. Kemudian setelah kita mempelajari tadi, kita sudah belajar tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, dan ketentuan-ketentuan zakat. Dan di sini kita simpulkan ya anak-anak ini. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Apa saja ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, kita coba. Pengertian zakat secara bahasa adalah suku berkembang, menyembuhkan atau membersihkan. Sedangkan zakat adalah ada masa tertentu yang dikeluarkan. Macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Juga ketentuan zakat mal dan zakat fitrah. Contoh ada 8 mustahabib zakat, yaitu fakir, miskin, amin zakat, mu'alaf, infak, boleh, fisabilillah, dan ibnu sabil. Oke, betul sekali. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama adalah pengertian zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkembang, mensucikan atau membersihkan. Sedangkan zakat menurut syariat Islam adalah kadar harta tertentu yang dikeluarkan. Yang kedua adalah macam-macam zakat, ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Yang ketiga adalah ketentuan zakat mal dan zakat fitrah. Dan keempat adalah ada 8 mustahil zakat. Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Demikian tadi pelajaran yang hari ini kita pelajari. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga dengan mempelajari materi kami 78 juga di situ, kita akan bertambah pengetahuan kita dan keimanan kita. Dan kita bisa menerapkan pelajaran zakat ini di dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Setelah kita mempelajari, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba setelah kita pelajari hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan indahlah bersama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.